Halo, selamat sore. Halo Kak, sore. Hai. Loh, kok ini yang ada kepalanya doang? Wajahnya mana Agak nih? melek Hai, Kak. hai. Selamat sore, Ita Diko. Selamat Selamat sore. datang di Kreator Penyanyi Cerita. Kali ini seperti biasa bareng aku Dewi. Edisi hari ini ya Jumat 1 April 2022. Anita, apa kabar Anita? Baik Kak, baik. Lagi Sangat di mana baik. nih? Alhamdulillah. Lagi di kampus ada kegiatan. Oh, lagi di kampus ada kegiatan ya. Nita, eh ini kan Iya. kamu bintang tamu kita nih di sore hari ini. Bisa diperkenalkan dulu mungkin profil singkat dari Anita ini seperti apa? Silahkan. eh, Halo teman-teman semua. Nama saya Anita Fitri-Adiko. Biasa disapa Ita ya di kolaborasi kreator Gorontalo. Teman-teman itu biasa manggilnya Ita. Aku di kolaborasi kreator Gorontalo itu di divisi lifestyle gitu. Oke, di divisi lifestyle. Kita udah berapa lama nih gabung sama KKG? Aku dari Desember. Udah berapa lama ya? Desember 2013, bukan ya? Enggak dong, 2021. Oh, kirain Baru. kirain Desember 2013. Tapi KKG kan Iya belum ada dong. kan di tahun 2013. Halo semuanya teman-teman yang Yang belum sedang ada. ngikutin live kita di sore hari ini, mungkin nanti punya pertanyaan buat bintang tamu kita atau mengenai topik kita di sore hari ini, bisa langsung ketik aja di kolom komentar, nanti kita bakalan bacain ya. Nah, ini ada Abdul Hayati yang udah bergabung, ada Faisal Caku, ada Bang Age juga, terus ada Vin BML. Selamat sore semuanya. Jangan lupa kalau misalnya dia mau ditanyakan kepada bintang tamu kita bisa langsung di kolom komentar. Ita sekarang kegiatannya apa nih, Tak? Aku di kampus sekarang sekarang kegiatannya aku masih tercover di HMJ ya Kak. Jadi nggak terlalu sibuk. Aku nggak tercover di organisasi lain, cuma di HMJ doang. Oke. Berarti Ita sekarang kuliah semester berapa? Baru semester 4 Kak. Baru semester. Aku kuliah semester 4. Mm-mm. Oke, sudah semester 4. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa sih, Tak, kuliahnya? Aku ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Oh, komunikasi dan Nanti penyiaran kakak Islam. bisa ada siaran bareng di sini Kak, siaran di radio. Oh, siaran. Komunikasi Siaran dan di radio. penyiaran. Berarti Ita juga penyiar dong? Iya, alhamdulillah. Oke, nyiar di mana sekarang Kak kalau boleh tahu nih? Cerita dong, cerita dikit mengenai kesehariannya Ita nih kan mahasiswa terus menyiar juga. Mahasiswa udah semester berapa, terus menyiarnya di mana nih kira-kira? Oh, aku mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Sekarang aku menyiar di safradio.id itu sekarang udah jadi ini radio kampus. Kalau dulu itu radio jurusan komunikasi penyiaran Islam, sekarang udah jadi radio kampus IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Jadi untuk teman-teman jangan lupa dengerin aku ya di safradio.id. Oh, berarti kamu juga nyiar di Saf Radio. Ya, Nah, safradio.id. udah Ya. berapa lama nih? Apakah turun menjadi seorang penyiar udah sejak kuliah atau barusan? Atau baru berapa lama nih jadi penyiar? Baru banget Kak, baru baru semester 2 aku belajar latihan jadi penyiar. Baru semester 2 berarti udah sekitar udah Baru mau banget. setahunan dong ya? Ya, baru mau setahunan. Iya, udah mau setahunan. Susah nggak sih jadi seorang penyiar? Enggak juga sih. Jadi penyiar tuh gampang sih sebenarnya. Asal kita aja yang connect sama alam. Karena kata orang penyiar itu nggak gila ya, ngobrol sendiri, jawabnya sendiri gitu. Jadi kita apa ya, ngomongnya itu agak ngawur, tapi di dalam radio doang cuma gitu. Nah, ini nih kita kan ngomong sebenarnya menjadi seorang penyiar itu gampang. Nah, tapi kan ini kita basicnya memang kuliah di apa? Di bagian itu ya, jurusannya
memang penyiaran gitu kan. Nah, tapi kalau Penyiar, Kak. misalnya eh bentar, aku agak-agak ini nih. Ada telepon masuk soalnya. Nah, tapi kalau misalnya kan menurut kita eh gampang tuh kalau misalnya jadi seorang penyiar. Cuma kan ini kita memang eh kuliah di situ, jurusannya di situ. Nah, tapi kalau misalnya menurut Ita sendiri nih, tantangannya menjadi seorang penyiar itu seperti apa? Kan misalnya ada orang lain yang pengen jadi penyiar, tapi basicnya bukan dari jurusan yang sama seperti yang Ita geluti sekarang. Nah, kalau menurut Ita sendiri, tantangannya menjadi seorang penyiar itu seperti apa gitu? Bukan dilihat dari basicnya juga sih, Kak. Aku juga pertama juga nggak bisa nyiar, sama sekali nggak bisa. Eh, Ikut dan gabung di lab radio ini cuman karena pengen aja, pengen jadi penyiar atas kemauan aja, cuman modal kemauan awalnya. Tantangan terbesar itu ketika kita nggak bisa connect dengan penyiar lainnya gitu. Kalau apalagi kalau apa ya, aku tuh orang yang susah banget improv, Kak. Jadi ketika aku adain bintang tamu gitu, terus narasumbernya ngomong lain, akunya nggak connect. Aku itu susah banget connect kalau kalau sama penyiar gitu. Oh gitu. Tantangannya berarti agak susah connect nih. Nah, tapi Iya. kalau misalnya enaknya nih, nah kalau tadi udah ngomongin mengenai tantangan menjadi seorang penyiar, ya otomatis secara tidak langsung juga ngomongin kendala kan ya, kendala dalam nyiar. Tadi kan kita bilang kalau penyiar tuh kayak orang gila gitu, ngomong sama orang yang nggak ada di depannya, alias cuman biasanya cuman mic ya, mic terus Iya. komputer, PC, terus apa lagi ya, mixer ya, kalau yang di dalam ruangan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Harus uh, ada presiden. happy-nya menjadi seorang penyiar itu apa sih? Apa yang bikin kita senang nih dengan profesi Happy-nya gitu. sebagai seorang penyiar? Satunya bisa orang-orang di rumah bisa dengar suara aku gitu. Itu salah satu yang memang memang aku bersyukur banget, suaraku udah sampai di rumah ternyata. Terus bisa berbagi hal-hal bermanfaat cuman lewat dari suara suara aja nih, modal suara aja. Kita bisa sharing gitu. Kita bawain bawain program apa aja sih tak di radio? Aku aku bawa semua program sih. Kita di sini kita berjadwal. Ada kita ada 5 program ya. 5 program Saf Night, ada 5 program Saf Night, kelas siang, Saf Motivasi, Safari, dan apa satu eh, ngaji bersah. Gitu. Oke, kalau misalnya pembagian waktu gimana nih tak? Kan kamu kuliah, otomatis ada juga hak-hak dan kewajiban yang kamu harus penuhi sebagai seorang mahasiswa. Nah, ini ditambah lagi dengan aktivitas kamu menyiar sehari-harinya. Apakah susah membagi waktunya ataukah cukup mudah gitu? Nggak ada hambatan sama sekali dengan hal itu. Sangat susah ya, Kak, tapi sejauh ini belum ada hambatan. Memang susah banget, apalagi aku selain menyiar, kerja, aku mahasiswa, aku juga tercover di salah satu eh, apa namanya, komunitas KKG kan. Jadi agak susah sih membagi waktu, cuman gimana kitanya sih, jangan terlalu memaksakan juga. Tinggal gimana kitanya yang bisa mengatur waktunya gitu. Oke, berarti kalau menurut kita sendiri susah-susah gampang ya, tapi so far nggak ada kendala yang cukup berarti gitu membagi waktu antara menyiar, kuliah, sama di komunitas juga gitu. Nah, tapi kalau dari Ita sendiri nih, kan udah gabung di KKG. Di KKG tadi katanya di divisi lifestyle ya. Iya, Nah, itu Ita posisinya di KKG sebagai apa, Tak? aku di lifestyle lebih fokusnya itu ke, kan lifestyle itu luas kan, Kak? Enggak, maksudnya di komunitas Aku sendiri sebagai nggak apa? aku nggak aku Peranannya di dalam. Halo? apa, Kak? Di KKG Ita kedudukannya sebagai apa nih di dalam komunitas KKG sendiri?
Aku anggota, Kak. Aku anggota Oh, Zon. anggota KKG. Oke, Kak, kamu udah punya Ya. channel belum? Aku belum punya channel YouTube, tapi secepatnya mungkin dekat-dekat ini bakal buat. Tapi untuk TikTok aku ada kok. Oh, berarti platform yang kamu gunakan Aku untuk lebih medsos kamu tuh adalah TikTok juga ya? Fokusnya di TikTok ya berarti? aku lebih fokus ke TikTok. Benar. Oke, kalau konten-konten yang sering kamu angkat di TikTok itu apa sih? Konten-konten ya nggak lari dari tema sih, lifestyle. Aku nggak lari dari divisi aku, lifestyle. Aku fashion, aku bahas tentang fashion, tentang alam, tentang wisata, tentang vlog, apapun itu. Oh, berarti macam-macam dibahas nih atau diangkat di kontennya Ita ya. Iya, iya. Pakai Tidak TikTok menetapkan udah satu berapa tema lama aja, nih nggak. pakai TikTok? Ya, Udah berapa lama pakai TikTok, Tak? mulai dari kuliah, mungkin kuliah semester 1 Kak, Kuliah aku baru kenal TikTok. kuliah semester 1 udah pakai TikTok berarti udah mahir dong joget-joget TikTok ya. Enggak, aku nggak ada kayak joget, enggak ada, enggak. Oh ya, Aku nggak ada kayak kalau joget-joget kalau itu, misalnya pengen enggak pengen dong. follow TikTok Ita, namanya apa, Tak? Aku juga punya TikTok loh ini, ntar Bisa aku aja follow. teman-teman masih ya Kak, Cahaya 26 gitu, Cahaya. Cahaya Aku nggak 26. pakai nama asli. Pakai oh gitu. Oke. Nah, ini ada katanya dari Morino 96 pakai WiFi biar Mota Connect Ita. Tuh katanya pakai WiFi biar biar connect gitu. Mungkin dia tanggepin yang tadi yang kayak Ita bilang susah gitu kalau ngobrol nggak bisa connect gitu kan. Ya Kak Morino, awas ya di kantor. Kita kita ini kan bisa dikatakan seorang konten kreator. Nah, seorang konten kreator gitu kan. Nah, kedepannya nih kira-kira kita mau bakalan bikin konten atau mau fokusnya ke konten apa nih kira-kira? Kalau aku dari awal kan emang suka bahas tentang style gitu Kak. Style juga aku sih lebih pengen review tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Seneng Oh, aja gitu lihat tempat-tempat. pengen review tempat-tempat wisata Mungkin yang ada di kalau misalnya Gorontalo. aku bakal buat channel yang membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Oke, membahas tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Berarti nanti besok-besok kontennya akan lebih mengupas ke situ ya, ke tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Ya, Tapi punya niat nggak sih, maksudnya ya. mau menggunakan platform TikTok aja, ataukah pengen juga nih merambah ke platform-platform lain, misalnya YouTube, ataupun apalagi ya, mungkin juga bisa pakai Spotify juga. Aku masih kepikiran ke TikTok dulu ya Kak. Belum 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 kepikiran punya YouTube, enggak, belum sih. Belum ya? Agak susah sih, Berarti agak ribet kalau pakai YouTube. agak ribet. Kenapa ribet, tak? Kan udah gabung nih sama KKG, berarti nggak ada yang ribet dong nanti. Aku harus belajar banyak dulu tentang YouTube. Aku harus memang harus mendalami dulu apa itu YouTube, apa gimana fungsinya YouTube. Aku harus belajar itu semua. Jadi enggak segampang itu sih kalau pingin ada akun YouTube. Oke. Kalau menurut aku sih. Berarti ini kan sekarang udah gabung sama komunitas KKG nih, berarti ini adalah kesempatan yang besar buat kita untuk belajar gimana lagi caranya membuat sebuah konten, kemudian menggunakan platform-platform lainnya selain YouTube ya. Nah, Ita, kamu kira-kira kan ini udah penyiar, udah nih, Ita nih multi talent banget nih, terus kuliah juga, terus adalah seorang TikTokers juga. Nah, Ita, kalau menurut Ita sendiri peranan TikTok dalam kan nanti Ita bakalan bikin konten yang memperkenalkan wisata di Gorontalo. Kalau menurut Ita pribadi nih, penggunaan platform TikTok dalam memperkenalkan wisata Gorontalo itu segimana besarnya sih pengaruhnya? Gorontalo itu luas ya Kak. Aku jujur jujur li aku bukan orang asli Gorontalo, tapi entah kenapa aku sangat tertarik dengan Gorontalo ini.
aku udah berkunjung di beberapa tempat wisata dan itu di Gorontalo itu kita juga bisa lihat sekarang udah di Gorontalo itu ada kayak Korea gitu, tapi aku belum sempat ke sana. Ada yang pakai-pakai baju adat Korea. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh keluar keluar negeri dong, keluar daerah. Kita juga bisa lihat dari Gorontalo. Gorontalo itu punya ciri khas sendiri loh, Kak. Di Gorontalo itu banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita jelajahin. Nggak harus keluar negeri. Orang-orang dari luar aja ingin ke Gorontalo karena ya itu keindahan Gorontalo. Apalagi di TikTok nih, Kak. Di TikTok itu udah wisata-wisata Gorontalo udah pada FYP loh aku lihat. Oke, berarti menurut kita pengaruh dari platform kayak TikTok itu sangat berpengaruh ya untuk lebih memperkenalkan Gorontalo lagi ke Ya, benar. masyarakat luas gitu. Nah, kita ini kan kontennya lebih ke Iya. style. Apakah ada seseorang atau mungkin public figure yang menjadi role model dari Ita untuk membuat konten-konten tersebut atau selama ini masih suka otodidak atau punya style sendiri nih? Aku sih nggak bercermin dari siapapun ya, otodidak sih, lebih ke otodidak. Lebih ke otodidak ya. Kita ada nggak sih tips-tips buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi seorang konten kreator atau ini kan kita penyiar nih. Nah, apa dong tips-tipsnya buat teman-teman semua yang pengen jadi penyiar juga? Apalagi kan kita kuliah di bagian penyiaran juga nih. Pasti udah banyak sekali nih materi-materi dari ITA yang udah ITA terima dari kampus maupun dari pekerjaan yang udah ITA geluti sehari-harinya bisa dibagikan kepada teman-teman yang mungkin pengen jadi seorang penyiar juga. Itu seperti apa dasar-dasar atau teknik-tekniknya seperti apa? Silakan, Tak. Oke, Itanya keluar, guys. Ita, apakah ada kendala di kamu? Sebentar, saya coba undang lagi. Nah, sementara ini kita masih terputus ya dengan bintang tamu kita di sore hari ini. Kayaknya si Ita udah keluar nih dari Instagram ya, karena aku nggak bisa nge-add Ita lagi. Halo, selamat sore. Mor, kamu lagi di mana, Morino? Apakah ada kendala dengan jaringannya atau gimana? Mari kita coba lihat lagi. Hai, Zian. Zian ya? Home Sweet Home, oke. Ya, ini nggak bisa bergabung nih dengan bintang tamu kita. Hai Halo, Kak, Mar. Kenapa tadi kamu keluar? agak aku koneksi aku lagi nggak stabil ya, Lagi nggak lagi stabil error. ya koneksinya. Oke, Tak, aku mau ke pertanyaan aku tadi yang sebelum kamu off itu. Kira-kira nih ada tips-tips atau saran dari Ita untuk menjadi seorang penyiar karena ini kan Ita basically-nya kuliahnya di jurusan penyiaran juga. Nah, otomatis ada materi-materi yang Ita dapatkan dari bangku kuliah ataupun dari keseharian yang sudah Ita geluti sekarang. Nah, kira-kira ada nggak nih saran teknis-teknik dasar atau tips-tips buat teman-teman lainnya yang pengen menjadi seorang penyiar juga tapi belum ada dasar untuk menyiar gitu. Seperti apa kira-kira? Mungkin lebih ke tips-tips aja ya Kak. Tips-tips Oke. dari aku sih, mungkin tips sekalian saran ya, lebih memperbanyak kosakata ya, memperbanyak kosakata, terus lebih percaya diri lagi. Percaya diri itu sangat penting Kak. Kita kita ada modal mau aja itu udah udah berasa hebat banget Kak. Kalau di kita itu modal mau itu udah alhamdulillah banget. Terus perbanyak kosakata, terus jangan takut salah, coba terus gitu.
Oke, jangan takut salah, memperbanyak kosakata dan percaya diri gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk radio staff itu kan tadi kata Ita adalah radio kampus. Nah, apakah orang lain bisa gabung di situ atau itu hanya dikhususkan untuk anak-anak kampus di tempat Ita berkuliah sekarang? Enggak dong, radio kampus itu terbuka untuk umum. Kita bisa ngundang narasumber dari mana aja. Barangkali Kak Dewi mungkin bisa jadi narasumber di radio kita di Wow, program-program mau sekali aku kalau diundang nanti. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak di staff radio. Oke, ditunggu ya undangannya ya buat KKG ya pastinya. Tak, udah ya gitu aja ya. Bentar. Jaringanku aman gak sih? Ini soalnya di aku H. Ada nggak sih ini? Kenapa ini Di jaringannya aku begini? kakaknya Oh, ada kok ini ada ininya. Elson Ahmad, tak ada yang menyapa kamu tuh. Elson Ahmad, iya, halo aku, Anta. aku panitia dokumentasi sih di acara di bawah, terus aku kasih kameranya ke Elson. Oh gitu. Soalnya Nah ini si Anitanya lagi live nih di kreator penyanyi cerita. Kita halo Elson. harapannya ke depan nanti seperti apa tak? Atau cita-cita yang Harapannya kamu pengen buat capai, jangka panjang, jangka pendeknya kira-kira? jangka pendek ya. Mungkin untuk jangka pendek dulu, aku pengen pengen jadi penyiar sih, lebih ke mungkin Nah ini kan udah nggak jadi penyiar. berkeliaran di Gorontalo. Iya, aku masih pengen jadi penyiar, tapi mungkin aku hanya menikmati masa mahasiswaku ini, tapi setelah dari mahasiswa ini aku bakal mungkin beralih ke profesi jadi apa. Aku juga pengen jadi kayak Kak Dewi nih, pegawai bank. Aku pengen banget Waduh. dari SMP, bahkan aku tuh sampai mikir gini, kok aku pengennya jadi pegawai bank, bukannya masuk di akuntansi atau apa, aku malah masuk ke penyiaran. Kok maksudnya ke Tapi ya penyiaran dan jalan komunikasi? semua Oke, udah diatur ya sama apapun Tuhan. apapun nanti hal-hal yang Anita inginkan atau cita-citakan dalam hidup Anita semoga bisa tercapai dan jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha juga pastinya. Halo Lebih Ramdan, tepatnya gimana? Ini suaranya Anita agak timbul lebih tenggelam tepat, di aku. lebih tepatnya menghargai proses Kak. Menghargai proses, betul sekali. Tapi jangan lupa dalam berproses kita juga tetap harus berdoa dan berusaha ya, karena yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Benar nggak? Bener, bener Oke, sekali. Anita, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincangnya di sore hari ini. Mohon maaf kalau banyak sekali gangguan teknis yang kita alami di sore hari ini. Terima kasih buat Apakah tips-tipsnya. Udah meluangkan waktu bersama KPC di sore hari ini dan jangan lupa semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai semuanya. Sukses terus buat kamu amin, semua dan satu lagi apa ya? Terus semangat dalam menghadapi aktivitas kamu, pekerjaan dan seperti yang kamu bilang dalam berproses ya. Nanti bakalan jadi seperti apa? Semoga apa yang kamu cita-citakan sekali lagi aku doakan berhasil. Oke, amin. terima kasih Oke ya. Kak, makasih. Makasih teman-teman semua yang udah ikutan live kita di sore hari ini juga terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan KPC Kreator Punya Cerita hanya di live IG kolaborasi Kreator Gorontalo. Sampai ketemu lagi di KPC minggu depan setiap hari Jumat jam 4 sore.